Bismillahirrahmanirrahim. Babun fin nasihati. Bab menerangkan tentang saling mengingatkan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal mu'minuna ikhwah. Wa qala Allah Ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam, wa ansahu lakum wa an Hud sallallahu alaihi wasallam, wa anna lakum nasihun aminun. Wa ammal hadis, dan adapun hadis yang pertama, fal awwalu an Abi Ruqayyah at-Tamimi bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim putra Ausin ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ad-dinun nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah saling mengingatkan. Qulna, kemudian para sahabat bertanya, liman? Kepada siapa ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah bersabda, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan pada umat-umat Islam. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua dari An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ba'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslimin. Dari Jabir putra Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia pernah berkata, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Wa nushi likulli muslimin, dan saling mengingatkan kepada orang-orang muslim. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tidak dikatakan salah seorang dari kalian itu beriman sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Cukup sekian penjelasannya, kami persilahkan kepada Ustaz Fajruddin. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of the Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wa zadil hubbil lati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla ala sabilihi wa a'lamuna bil muhtadin. Ibu-ibu yang cerah warna bajunya, semoga hatinya juga cerah. Ibu-ibu yang tidak seragam, mudah-mudahan juga harus cerah hatinya. Itu merupakan salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Hari ini kita berbeda dengan orang yang di rumah sakit. Banyak terbaring di rumah sakit. Ibu-ibu ada di majelis ta'lim. Subhanallah. Alhamdulillah. Itulah bedanya. Kita itu disuruh bersyukur. Nah, iya. Itulah bedanya. Artinya apa? Supaya ada kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita dengan saudara kita. Jadi yang di rumah sakit sana, kita yang tidak di rumah sakit mendoakan supaya yang di rumah sakit itu semuanya sehat. Dan orang yang tidak sakit harus bersyukur. Jadi bahasanya begini, sabar dan syukur. Jadi kalau Umar bin Khattab itu antara sabar dengan syukur ini tidak ada yang dia jadikan semacam yang diistimewakan. Dua-duanya istimewa. Maka dia ibaratkan, seandainya sabar dan syukur itu diibaratkan seekor kambing, maka yang manapun aku tunggangin itu kambing ini. Itu saking dekatnya antara sabar dengan syukur. Jadi ibu-ibu yang cantik-cantik itu harus kita rendengkan kedua yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Ini adalah ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan, maka wajib Anda untuk mengucapkan yang namanya syukur. Kenapa? Kalau sudah Anda bersyukur, aku tambahin apa yang kalian syukuri. Ini hebat nih, ini Lughatul Arabiyah. Nanti kita cek ini satu persatu di dalam hadis Rasulullah yang dibacakan oleh Ananda Rifai. Ini baru lulusan pesantren. Jadi alhamdulillah dia siap jadi marbot di Masjid Al-Ikhlas. Nah, ini saya bawa dari kampung Uduk-Uduk di Sumatera Utara. Jadi makanya dia siap untuk di sini. Mungkin ibu perlu mungkin anaknya dibina, silakan aja dihubungin kepada dia. Insyaallah dia bisa untuk itu. Kemudian yang kedua kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan contoh yang namanya, nggak usah banyak-banyak, dua saja saya ambil. Yang disimpulkan semua dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada namanya mursyid. Ibu, mursyid adalah mungkin baju ibu-ibu ini karena ada contoh ya. Ya Bu ya. Ini seragam karena ada contoh ya. Majelis-majelis ta'lim di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, itu ibu contoh. Itu namanya adalah model. Jadi karena ada model lah makanya ibu bikin baju seperti ini. Jadi artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya sebagai model
buat keluarganya, buat masyarakatnya sudah yang belum tentu di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah direkomendasikan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mursyid bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah sebagai muallim. Muallim itu adalah orang yang pandai. Kita sebagai pemimpin di rumah, nah, ibu ini kan di rumah itu kan bendahara, harus mendukung seorang visi misi seorang suami, harus mendukung. Bagaimana mendukungnya? Dari sisi finansial, karena ibu-ibu dikasih bendahara di rumah, gaji suami masuk ke ibu. Jadi artinya apa? Rasulullah SAW adalah untuk menjadikan yang menata nanti anak-anak ini mau jadi apa, menyekolahkannya kemana, ya, kemudian nanti ya banyaklah segala hal. Makanya muallim dikatakan di situ oleh Rasulullah SAW sebagai muallim. Jadi harus kita menjadikan diri kita sebagai muallim yang paham segala-galanya. Anak bertanya, bapak ibu harus tahu. Kalau nggak tahu, cari tahu bagaimana caranya. Gitu. Ya bu ya, harus begitu. Nah ini wajib kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu harus melalui aplikasi. Jangan hanya doang, ngomong doang. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat 1000 kali pun kita, tapi kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan, itu mustahil untuk mendapatkan ya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan itu ada 3 ya. Qaul adalah lisanmu, kau ucapkan itu. Kemudian hatimu, kau benarkan itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, kau harus sosialisasikan dalam kelakuan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi ibu-ibu sekalian, mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan secara tiga-tiganya supaya kita ada mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang cantik-cantik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ananda Rifai membaca 3 hadis. Itu yang dibacanya itu adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu pengarangnya adalah Imam Nawawi. Jadi dia menyebutkan di dalam hadis itu ya, hadisnya itu adalah tentang nasihat. Sebelum ke hadis, saya mau cerita dulu. Atau sebelum saya cerita, Bu Ica pernah menasehati? Sering. Bu Idwan sering menasehati? Sering. Semua sering ya menasehati ya. Siapa yang dinasehati? Anaknya. Suaminya pernah dinasehati? Harus. Tidak ada istilahnya kalau suami tak boleh dinasehati istri. Tidak ada aturannya. Karena apa? Nasihat itu adalah pasti kepada hal yang kebaikan. Tidak ada yang namanya nasihat itu yang namanya keburukan. Makanya dikatakan oleh para ulama atau bahkan dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya
nasihat yang sifatnya memberikan keburukan itu bukan nasihat, tapi adalah ta'riyah namanya dalam bahasa Arabnya. Apa itu ta'riyah itu? Provokator. Itu dia. Provokator. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yati'u kulla fala'u mahin hamadaha ma sya'a minhum. Jangan kamu ikutin yang memberikan satu provokator, animah. Contoh gini, kamu kesono, kamu sebarin dulu kalimat itu bukan nasihat, tapi adalah provokator. Sekarang banyak, Bu, nasihat-nasihat yang berbentuk kejahatan, memanas-manasin orang. Banyak orang membentukkan itu adalah nasihat, padahal bukan. Itu adalah satu bentuk ta'riyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya katakan nasihat itu adalah kebenaran? Kita ambil contoh. Ibu kan nggak pernah memberitahu pada anaknya, "Nak, kamu nyolong, nak." Nggak pernah kan? Pasti yang Anda sebutkan itu kepada anakmu, "Kenapa kamu tidak sholat?" Pasti gitu ya. Atau bulan puasa, "Kenapa kamu tidak puasa? Padahal ini bulan Ramadan." Atau lebih panjang lagi nanti, ibu-ibu menjadi seorang yang berikan nasihat. Tahu nggak di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Itu kau sampaikan kepada anakmu, itu adalah nasihat. Nah, sekarang ini sudah campur baur sekarang. Bahkan lebih luas lagi itu. Ada penasehat presiden, ada nasihat bupati, ada nasihat perkawinan, ada. Bahkan di Masjid Al-Ikhlas ada penasehat Masjid Al-Ikhlas. Itu semuanya baik ya, Bu ya? Baik sekali itu. Dan itu adalah merupakan satu masukan-masukan yang diberikan kepada orang yang dinasehati. Jadi kita positive thinking saja. Nasihat itu adalah merupakan satu kebaikan. Nasihat perlu karena apa? Karena ada sesuatu. Ya bukan? Karena ada sesuatu. Kita ambil contoh seorang anak mungkin kurang perhatian sehingga si anak melampaui batas, melawan sama orang tua, kemudian dengan pengaruh-pengaruh yang digital sekarang ini, itu maka sekarang ini nasihat itu sangat penting, sangat urgent yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan terhadap keturunan kita. Kalau Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada dia, ini tentang masalah nasihat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu nasihat. Yang nasihatnya berbentuk yang namanya global, yang sifatnya untuk supaya nasihat ini sampai kepada audiens. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyampaikan nasihat, tujuannya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar.
Jadi ibu-ibu ini sudah melaksanakan ini majelis ta'lim, menasihati Karawang Jaya secara tidak langsung sekali sebulan. Kenapa? Karena pakai kelompok. Kalau ibu di rumah jangan sekali sebulan, tiap hari nasihati suaminya, nggak sholat, nasihati suaminya. Kalau ibu tahu hal-hal atau sebelum terjadi, kan gitu bu ya, nasihati suaminya, tidak peduli sama anak, itu adalah nasihat. Nah ini masuk kita ke hadis Rasulullah SAW. Atau satu lagi saya kasih contoh dulu untuk menggairahkan pemikiran kita. Rasulullah SAW menasihati Abu Lahab. Jadi big bossnya kejahatan, big bossnya kemusyrikan, itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab Abu Lahab ini adalah masih keluarga Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengundang semua keluarga. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan nasihat itu atau suatu hal-hal yang sifatnya kebaikan, utamakan dahulu kepada keluarga. Dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa andir ashiratakal aqrabain. Ini dijalankan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia kumpulkan, maka setelah dia kumpulkan seluruh keluarganya, maka Abu Lahab langsung menjawab di situ dengan berdiri gagahnya. Tahu sendirilah orang Arab, gede, besar, ya, matanya melotot. Itu orang Arab ya. Abu Lahab itu seperti itu. Maka Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haulai ummataka taumumimaka. Hei Nabi Muhammad, hei Muhammad, kata Abu Lahab, ini yang kau kumpulkan ini adalah keturunan bapakmu. Ini yang kau kumpulkan ini adalah yang seagama dengan bapakmu keturunan. Semua ini adalah sama. Itu malam pertama ketika Rasulullah SAW mengumpulkan saudara-saudaranya. Orang belum dikasih ngomong langsung ngomong, wajarlah karena yang dituakan Abu Lahab ketika itu. Rasulullah SAW bagaimana dia untuk menasihati orang yang emosional, karena pada awalnya sudah benci terhadap Rasulullah, karena Rasulullah SAW membawa yang namanya panji-panji tentang kalimat la ilaha illallah. Karena Abu Lahab CS itu sudah menyembah terhadap hal sifatnya kemusyrikan. Rasulullah diam. Maka malam kedua Rasulullah SAW mengundang lagi. Ini tentang masalah nasihat. Dan ketika itu Rasulullah SAW tidak mau kecolongan. Maka Rasulullah SAW di situ langsung menyatakan tentang apa yang dia bawa, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menyuruh beriman kepada Allah. Jangan kamu menjadikan atau menduakan Allah ya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Memang tidak ada yang masuk karena ketakutan terhadap Abu Lahab. Inilah yang namanya nasihat kebaikan itu.
di mana Rasulullah SAW menyampaikan tentang masalah nasihat, karena berbentuk yang namanya itu adalah kebaikan, nyantollah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak nyantol kepada Abu Lahab, nyantolnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ana ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, nasihatmu itu saya tangkap itu nasihat. Kata Ali bin Abi Thalib, wa'aunuka wa taharibika ala man kharaj, saya siap mendukung dan melaksanakan nasihatmu itu. Siapa yang mengganggumu ya Rasulullah, berhadapan dengan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada masalah nasihat. Jadi nasihat itu jangan kita beranggapan bahwasanya hari itu kita berikan, hari itu juga terjadi perubahan. No way. Pasti nasihat itu membutuhkan yang namanya proses. Itu adalah bentuk nasihat sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam hadis yang dibacakan oleh Ananda Rifai. Tadi dia bacakan satu hadis, karena waktunya ini singkat sekali. Satu hadis saya bacakan. Hadis yang pertama yang dia bacakan adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Itu ya. Agama sudah tahu belum? Sudah, alhamdulillah ya. Nasihat, kalau salah kata bahasa Arab itu adalah nasoha yanshihu nasihatan. Itu asal katanya bahasa Arab. Artinya apa? Kebenaran, bersih, benar. Jadi tadi saya katakan di awal, nasihat itu adalah benar, bersih. Kalau kata para ulama menyebutkan, diibaratkan nasihat itu saking bersihnya madu dipisahkan dari sarangnya. Terjadilah madu itu mempunyai fungsi yang sangat banyak fungsinya. Menyembuhkan sariawan, ya, menyembuhkan apa lagi? Panas, ya, menyembuhkan demam. Itu. Jadi nasihat itu adalah merupakan satu hal yang kita harus laksanakan. Ingat, itu akan memberikan satu kebaikan. Jadi ad-dinun nasihat. Apa di sini disebutkan nasihat agama itu? Bahwasanya siapa yang memegang agama itu dengan seutuhnya, maka dia tidak akan melenceng dari ihdinas siratal mustaqim. Tadi ibu membacakan sebelum pengajian, saya dengar dalam surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Ibu ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma yata'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Jadi nasihat itu adalah membawa kepada jalan kebenaran. Siapa yang melakukan itu? Wa yansyurukallahu nasran 'azima. Pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nasihat. Itulah agama itu. Agama itu adalah tujuannya untuk menasihati semua yang ada di dalam agama itu. Makanya agama itu dikatakan oleh
pemerintah Republik Indonesia yang disahkan menjadi satu agama apabila ada Tuhannya, apabila ada kitabnya, apabila ada Rasulnya. Kan gitu. Sekarang ada agama yang berantah-berantah, nggak tahu saya. Ada agama apa itu yang baru sekarang? Agama Ba'i katanya. Tuhannya siapa saya nggak tahu. Tata cara sholatnya nggak tahu. Kitab saya nggak tahu. Itu adalah persyaratan agama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini, ad-dinun nasihah. Apa isi agama itu? Maka kata Rasulullah SAW ketika mengatakan itu, sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Maka di awal dikatakan itu adalah global, agama itu secara keseluruhan. Maka kata Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya dalam hadis itu, liman ya Rasulullah? Buat siapa agama itu? Ternyata di dalam agama itu isinya banyak. Ada di situ Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan lillahi. Jangan mempunyai pengertian Allah nggak butuh nasihat. Yang butuh nasihat itu kita. Artinya apa? Di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di situ tercantum ada 3 tauhid. Tauhid yang pertama disebut dengan tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yakin itu, berarti ibu-ibu sudah melakukan namanya tauhid uluhiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ibu-ibu itu memaknai itu, berarti ibu-ibu sudah melakukan namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ada lagi yang namanya tauhid rububiyah, yaitu tauhid tentang masalah penyembahan kepada Allah. La taj'al ma'allahu ilahan akhar. Bahwasanya jangan kamu sandingkan di samping Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Salat nih ada di sini kita buat, tujuannya apa nggak tahu saya itu. Nah itu kita jadikan sebagai perantara, maka itu akan merupakan membatalkan syahadat kita semuanya. Jadi tauhid rububiyah, mengakui ciptaan alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalaqis samawati wal ardh. Kan gitu ya? Ibu mengakui itu. Wahai pertanyaan, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Kalau Anda mengatakan ada Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah mengakui Allah dengan secara tauhid rububiyah. Ada lagi yang namanya tauhid asma wa sifat, yaitu tentang mengakui tentang masalah sifat dan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ibu pakai apa bu doanya? Ibu berdoa pakai apa? Apa langsung memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku harta, ya Allah rubah yang namanya suami saya menjadi suami yang istiqomah. Begitu doa ya. Ada dalam Al-Quran, pakailah doanya asmaul husna, nama-nama Allah. Anda sudah melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifat.
sifat-sifat daripada Allah. Jadi tauhid, makanya dikatakan oleh Rasulullah, ad-dinun nasiha lillahi, di dalam diri Allah itu, di dalam Allah Subhanahu wa taala itu ada di sana yang harus kamu ambil sebagai nasihat untuk dirimu. Paham Bu ya? Jadi jangan salah pengertian nanti. Saya aja ini 2 hari 2 malam mencari ini kalimat ini. Masa Allah dinasehati? Enggak. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu nasihat. Tetapi di dalam sifat-sifat, di dalam tauhidnya Allah Subhanahu wa taala harus kita ambil itu sebagai nasihat. Anda jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu ya? Itu satu ya. Ini waktunya. Kemudian yang kedua, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah SAW, wal kitabihi, kitab. Di dalam Al-Quranul Karim cuman 3 isinya ya, cuman 3 isinya. Apa isi yang 3 itu? Isinya adalah ibu punya masa lalu. Masa lalu itu yang pertama. Masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu, lagu budaya paham itu. Lagu masa lalu. Masa lalu adalah isi dalam Al-Quran itu adalah tentang masalah bagaimana bentuk-bentuk umat yang terdahulu, bagaimana bagaimana rasul-rasul yang terdahulu ketika menyampaikan kepada umatnya. Dulu rasulnya hanya berbentuk kaum, makanya dalam Al-Quran disebutkan ya qaumi, isi Al-Quran. Tata cara beribadah bentuk zaman dahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Syuaib dan seterusnya, itu ada di dalam Al-Quran Ibu. Maka disebutkan di situ adalah masalah. Kemudian kalau diambil lagi yang kedua, masa kini. Nah, hari kalau orang Sunda bilang iya, ayeuna, salah tadi Bu. Ayeuna, orang Sunda. Kalau orang Jawa apa orang Jawa? Saiki ya. Kalau orang Batak bilangnya sadario. Nah, gitu orang Batak. Isi dalam Al-Quran itu adalah masa kini. Apa contoh? Contohnya dalam Al-Quran yang bersifat masa kini banyak. Thalabul ilmi, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, masa kini. Makanya dikatakan Al-Quran itu ada pertanyaan, Qurankah yang menyesuaikan zaman atau zamankah yang menyesuaikan Al-Quran? Itu jebakan. Maka Al-Qurankah atau zamankah? Zaman. Zaman yang menyesuaikan. Nah, masa lalu itu bisa diambil sebagai suri tauladan untuk masa kini. Jadi ibu-ibu punya masa lalu jangan dilupakan. Makanya ada reuni. Nanti reuni kebablasan. Itu salah itu. Reuni itu banyak negatifnya itu. Saya sudah melakukan itu dan sudah melaksanakan reuni. Masya Allah, itu mengingatkan memori yang sudah hilang. Nah itu makanya, tapi hati-hati,
Jadi masa lalu dan masa kini isi Al-Quran. Kemudian ada lagi yang namanya masa yang akan datang. Masa yang akan datang seperti apa contohnya masa yang akan datang? Akhirat. Ibu bersedekah masa kini bisa untuk masa yang akan datang. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dan yang lebih jelas, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Al-Quran itu salah satu di dalamnya adalah Injil dan Taurat. Masa dulu dan dijadikan untuk makanya kata Rasulullah SAW, wali kitab, kata Rasulullah bahwasanya Al-Quran itu adalah nasihat bagi kita. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan liman itu adalah walir rasulihi. Ya, walir rasulihi. Tadi sudah kita awalkan di dalam pembukaan tadi. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi kebaikan-kebaikan banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah merupakan sebagai lir rasulihi. Rasul itu kita jadikan sebagai penasihat bagi kita. Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh Rasulullah, li ayumihil muslimin, yaitu pemimpin. Ini harus kita bagi dulu pemimpin. Pemimpin yang benar dan pemimpin yang tidak benar. Ada nggak pemimpin yang benar? Ada. Yang tidak benar? Ayah, lobanya, buncinya, lobah. Karena kalau kita katakan bahwasanya pemimpin itu adalah merupakan satu yang membawa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena keputusan-keputusan. Maka di sini dikatakan jadikan mereka sebagai nasihat apabila kepemimpinan itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kaum muslimin, ya ini dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ini semuanya adalah menjadikan diri kita dinasehati yang disebut dengan ad-dinu adalah wan nasihat. Ini hadis yang sahih rawahul Muslim. Muslim itu derajatnya itu sudah mutafaqun alaih. Apalagi Bukhari dan Muslim bersanding mereka ini adalah hadisnya adalah hadis yang mutawatir, tidak ada lagi keraguan padanya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama itu adalah majhul. Iya, agama itu adalah sifatnya global, umum, universal. Ya, universal. Itu agama ya. Isinya tadi sudah saya sampaikan. Mari kita jadikan yang ada dalam Al-Quran itu bahwa sebagai nasihat kepada kita. Insyaallah kalau itu kita jadikan, maka tadi yang aku sampaikan siratal mustaqim,
insya Allah itu akan tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ibu sekalian. Selamat ibu sehat hari ini ya. Kita doakan mudah-mudahan corona ini hilang dari republik kita dan dari dunia ini, dan supaya kita lebih leluasa lagi dalam beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang-orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat pada hari ini mudah-mudahan ditambah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan diantos. Mangga ibu silakan diskusi. Ya. Gimana ibu? Gonong gini. Oke, langsung aja ibu jawabnya bu. Ini langsung aja jawabannya. Namanya harta gono gini. Kalau dalam Islam itu disebutkan itu apa namanya, harta ketika bersama itu ya, dalam Islam itu ya, dalam Islam itu ada harta ketika bersama. Jadi ketika ibu melangsungkan pernikahan, makanya gini, sebelum kita melakukan ijab qabul ya, gonong gini kan masalah pernikahan bu ya, supaya nanti gonong gininya akan kelihatan. Dalam Islam itu seharusnya menyampaikan, dicatat saja dulu harta yang ibu bawa apa saja ya, sebelum terjadi itu. Ini rumah ini sebelum kita menikah ini nggak ada harta gono gini. Yang dikatakan harta gono gini adalah harta yang didapatkan ketika kita bersama, gitu bu. Ya, kalau didapatkan kita bersama umpamanya dapat 1 juta 2 juta dan terjadi yang namanya perceraian di situ, maka itulah yang dibagikan. Tapi ketika sebelum itu lebih baik, walaupun nanti kalau itu terserah kepada kita untuk kepentingan anak kita dan bersama. Menurut saya begitu bu. Kalau dalam Islam gonong gini itu tidak ada sih. Tidak masalah. Ya udah terserahlah. Itu lebih baik itu. Suaminya itu bagus banget itu, mantap itu. Iya. Makanya kan ya itu ya, suami begitu ya bagus, tanggung jawab dia kan gitu. Oke bu ya, kalau ibu nggak puas, dipuasin aja sendiri. Ada lagi bu? Kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah ya. Ya bu, langsung doa bu. Pak Ripai doa.
Oh siap. Oh siap, silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان